الكلمة السادسة من رئيس الإدارة الوزارة الشؤون الدينية Tulung Agung إلى الأستاذ الفاضل الحاج دكتور مهاجر SPD MAG فليتفضل. The speech from Principal of Ministry of Religion Tulung Agung. Please welcome Mr. Dr. Muhajir SPD MAG. Sambutan ke-6. Sambutan Pembina Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulung Agung. Yang terhormat Dr. Muhajir Sarjana Pendidikan Magister Agama. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang saya hormati hadirin kiram, para kiai, para alim, para sesepuh penesepuh yang tentunya selalu kita dengarkan fatwa dan petuah beliau. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Rejotangan, hadir di tengah-tengah kita dari Polsek dan dari Koramil dan dari Kecamatan yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Pengawas Madrasah, Bapak Kepala KUA, double ini Pak Kepala KUA ini. Di Pak Kepala KUA ini double KUA Kecamatan Rejotangan sama Pucang Laban, penguasa 2 kecamatan. Yang saya hormati Pak Kepala MTS, ada Pak Yoko, Pak Hadi, Pak Wono, sama Bu KTU MTS 2. Para wali santri, ngapunten saya tadi dengar Pak Kepala Madrasah menyebut jenengan itu bukan wali murid, tetapi wali santri. Saya senang mendengarnya itu, karena saya pernah mendengar kiai saya pernah menyampaikan bahwa kalau santri itu kan singkatan dari huruf sin, nun, ta, ro, ya gitu ya. Di sinnya itu salikun ilal akhirah ya. Di santri, anak-anak sekalian ini masuk santri, Pak Kepala Madrasah, Pak Wakil Wali santri juga menyebutnya santri. Jadi kalau salikun ilal akhirah itu ada orang-orang yang memang kalau bahasa Jawa itu ngambah jalan menuju akhirat, memang mencari ilmu dipesan untuk menuju akhirat. Dan ini sesungguhnya sesuai dengan dawuh Gusti Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, begitu. Jadi kita memang diperintah oleh Allah untuk menyiapkan diri sebagai bekal persiapan hidup di akhirat. Salikun ilal akhirah. Nunnya itu singkatan dari naibun anil masyayikh. Jadi anak-anak nanti adalah penggantinya para guru, para senior. Kalau sekarang kalian itu diajar oleh para guru, maka nanti kan adalah sebagai penggantinya para guru. Kemudian taknya itu tarikun anil ma'asi. Diharapkan dengan bekal ilmu yang sudah kalian dapatkan, kalian tidak jadi orang-orang yang mampu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yaknya itu yarju as-salamah fid dini wad dunya hatal akhir. Orang yang selalu mengharapkan untuk dapat hidup selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Saya senang mendengarnya ketika tadi Pak Kepala Madrasah, Pak Ali menyebutnya wali santri. Mudah-mudahan putra-putri kita Pak sekalian benar-benar menjadi santri sebagaimana yang tadi singkatan yang saya sampaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan santriwan santriwati, karena Pak Kepala Madrasah menyebut santri, saya menyebut santriwan santriwati gitu ya. Santriwan santriwati Man 3 Tulung Agung yang hari ini wisuda. Pertama tentunya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bersama bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah ini untuk bersama-sama menyaksikan kegiatan tertulis di depan
Wisuda Purnawiyata siswa-siswi Mantiga Tulungagung tahun 2021-2022. Mudah-mudahan segala niat baik kita untuk hadir di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam juga tetap terlimpahkan ke hadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita yang sama sekali tidak pernah ketemu beliau ini masih tetap diaku sebagai umat beliau, dan nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang saya hormati dan anak sekalian yang saya banggakan, saya tidak akan berpanjang kata karena ngapunten, ibarat lomba pidato saya sudah kontestan yang ke-6 gitu ya. Jadi jenengan sudah kesel lah mendengarkan pidato dari tadi sampai sekarang karena ini kontestan yang ke-6. Jadi kontestan yang ke-6 yang tidak begitu dirungokno gitu ya. Makanya saya tidak berpanjang kata. Nggih, mohon maaf. Yang saya hormati Pak Huzairi dari Prodetik ITS, Pak. Terima kasih Pak. Jangan meskipun sebagai pimpinan di ITS, terima kasih jangan telah mempromosikan madrasah. Matur nuwun Pak. Jadi tugas kami memang dibantu beliau tadi Pak, Bapak sekalian. Dan memang itulah gambaran yang sesungguhnya. Jadi kalau yang ngomong tentang keunggulan madrasah itu Pak Ali, Pak Pengawas, ada Pak Sultan, ada Pak Huda ngomong tentang keunggulan madrasah, kemudian yang ngomong juga para kepala madrasah, itu sesuatu yang biasa. Karena ngapunten bagi kita yang penjual kecap itu pasti mengatakan kecap saya nomor 1 kan begitu. Tetapi yang ngendikan ini adalah dari ITS, Institut Teknologi Surabaya. Yang kita tahulah bahwa alumni ITS itu banyak yang jadi orang besar di negeri ini. Banyak alumni ITS yang jadi tokoh di tingkat nasional dan bahkan internasional. Tadi beliau menyampaikan dan beliau juga berbangga karena menjadi keluarga besar madrasah. Beliau lulusan aliyah, sama Pak. Saya juga lulusan aliyah. Jadi saya dulu di MI, kemudian juga terakhirnya lulusan aliyah. Ali di Malang sana Pak. Jadi alhamdulillah memang Bapak sekalian, jadi alumni madrasah itu sekarang tidak seperti dulu. Ketika zaman jenengan barangkali sekolah di madrasah. Kalau dulu kan orang sekolah di madrasah itu paling banter jadi mudin. Iya. Sekarang tidak. Ternyata yang jadi pimpinan di Prodistik ITS itu juga alumni madrasah, dan tadi beliau menyampaikan bahwa banyak alumni madrasah itu yang luar biasa, punya prestasi yang luar biasa, dan ketika di tempat-tempat kerja selalu punya keunggulan dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena memang kita di madrasah itu menyiapkan putra-putri jenengan yang sekolah di madrasah itu dengan bekal yang lengkap. Kalau saya menyebutnya itu paket komplit ya. Jadi kalau muatan materi umumnya tidak kalah dengan yang di sekolah karena sama persis. Ya, sama persis. Jadi yang diajarkan di madrasah dan sekolah sama. Jadi seandainya ada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, itu semua sama. Tetapi yang membedakan adalah muatan pelajaran agamanya. Kalau di tempat lain di luar madrasah, pelajaran agama itu hanya ada 2 jam, maksimal 3 jam. Tetapi di madrasah itu ada ngapunten, ada Al-Quran hadis 2 jam sendiri, ada fikih 2 jam sendiri, ada akidah akhlak 2 jam sendiri, ada sejarah kebudayaan Islam 2 jam sendiri, ditambah bahasa Arab itu juga 2 jam. Sudah 10 jam putra putri kita dikenalkan dengan pelajaran agama di madrasah kita ini. Makanya tadi saya menyebutnya paket komplit. Dan insya Allah ketika tadi saya kutip ayat di depan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, jadi kita itu supaya mencapkan kehidupan di akhirat, tetapi ayat itu belum terputus, masih ada terusannya, walatansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu untuk bahagia hidup di dunia. Jadi ini sejalan dengan doa sapu jagat yang biasa kita doakan, kita baca. Jadi kan kita tiap hari kan baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami kebahagiaan, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati, dan di akhirat pun sama, berikan kami kebahagiaan dan kebaikan. Ini kan paket komplit. Jadi kalau jenengan para wali santri menyekolahkan putra putri jenengan ini pas, tidak salah, luar biasa. Makanya jenengan tadi disampaikan dari Pak Huzairi dari ITS, kalau dan Pak Kepala Madrasah juga Pak Wali Santri tadi,
kalau jenengan para wali santri yang hadir ini masih punya putra putri yang sekarang kelas 9 sudah lulus per tanggal 15 Juni kemarin, sudah dinyatakan lulus dari sekolahnya masing-masing, dari madrasah masing-masing, silahkan untuk diteruskan pendidikannya di MAN 3 Tulungagung ini. Banyak keunggulannya. Tadi dari ITS sudah menyampaikan bahwa MAN 3 Tulungagung ini sudah menjalin kerjasama dengan Prodistik ITS untuk program teknologi informasi. Ya. Anak-anak yang lulus dari sini, Bapak sekalian, ikut program itu, baru lulus madrasah aliyah itu sudah punya sertifikat setara D1, gitu Pak Zaria. Jadi lulus aliyah itu tanpa kuliah D1 itu sudah punya sertifikat yang setara D1. Padahal ngapunten, ambil kuliah mawon yang setara D1 itu biaya mahal, nggak gampang, apalagi di ITS di Surabaya. Nah, putra putri jenengan yang sekolah di MAN 3 ini ya lulus dapat ijazah madrasah aliyah ditambah mendapatkan sertifikat yang setara D1 dari ITS, Prodistik ITS. Luar biasa. Ini yang pertama, keunggulan yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Kepala Madrasah menyampaikan bahwa 2 tahun yang lalu aliyah, madrasah aliyah kita ini MAN 3 Tulungagung ini sudah ditunjuk oleh Kemenak Pusat dan sudah ada SK-nya untuk menjadi madrasah aliyah plus keterampilan. Kenapa kok disahkan madrasah keterampilan? Karena mohon maaf, trennya di luar sekarang ini adalah banyak putra putri kita yang usia lulus dari SMP Sanawiyah itu melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah yang memang khusus disahkan untuk keterampilan di sekolah-sekolah keterampilan itu. Nah, kita di madrasah tetap kekhasan madrasah tetap, tetapi ada tambahan keterampilannya plus keterampilannya. Tadi ada robotik, kemudian ada desain grafis, ada tata busana, ada membatik, sama ada tata boga. Ini kan luar biasa. Jadi ketika nanti putra putri jenengan lulus dari madrasah ini, seandainya sekali lagi seandainya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di perguruan tinggi, insya Allah sudah siap kerja karena sudah dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang disiapkan oleh madrasah ini untuk para santrinya, para siswa-siswinya itu. Makanya sekali lagi jenengan yang para wali wisudawan wisudawati, para santri, wali santri ini, jenengan nggak usah ragu-ragu ketika sekarang punya putra putri yang masih kelas 9 dan sudah lulus, daftarkan putra putri jenengan di madrasah ini. Tadi Pak Kepala Madrasah menyampaikan masih membuka pendaftaran peserta didik baru. Adik-adik, anak-anak sekalian yang juga di wisuda, kalau punya adik, arahkan ke sini. Karena insya Allah nanti akan mendapatkan bekal yang lengkap, bekal untuk hidup di dunia dan untuk bekal di akhirat. Kami dari kantor Kemenak Kabupaten Tulungagung tentunya pertama untuk para anak sekalian mengucapkan selamat dan sukses atas kegiatan wisuda yang dilaksanakan pada hari ini. Alhamdulillah setelah melewati proses panjang, Bapak sekalian, putra putri kita ini kan lulusan yang produk COVID itu ya, kan begitu ya, lulus masuk tahun 2020 gitu kan ya anak-anak ya, masuk tahun 2020 pas pandemi COVID, langsung pembelajarannya online gitu ya, online setahun, kelas 10 full online ya, boten. Terus kelas 11 yang kemarin berapa semester online-nya? Full online. Kemudian kelas 12 ya separuh-separuh lah. Jadi putra putri kita ini Bapak sekalian ini alumni COVID. Karena proses pembelajarannya itu pas saat pandemi COVID melanda negeri kita, bukan hanya negeri kita, bahkan seluruh dunia. Jadi ngapunten Pak Kepala Madrasah, kalau boleh saya tambahkan gelarnya ini. Di gelarnya anak-anak ada tambahan di belakangnya itu. LC. LC itu biasanya kan gelar yang diberikan pada sarjana lulusan Timur Tengah. LC. Anak kita ini semuanya LC. Lulusan COVID. Ya, alhamdulillah. Jadi meskipun kemarin di proses pembelajaran di tengah-tengah pandemi COVID, alhamdulillah per tanggal 15 Juni kemarin oleh Pak Kepala Madrasah kalian dinyatakan lulus 100%. Alhamdulillah. Selamat dan sukses untuk prestasi itu.
Yang kedua tentunya pesan-pesan yang disampaikan Pak Kepala Madrasah, kemudian pesan dari Pak Wakil Wali Santri diingat betul. Jadi yang tadi beliau sampaikan, syubbanul yaum rijalul ghad, ya. Kalian yang jadi remaja hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Diteruskan lagi, inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Di tangan kalianlah masa depan negeri ini dipertaruhkan. Jadi jangan bangga kalian lulus madrasah aliyah kemudian selesai begitu saja, jangan. Masa depan kalian masih terbentang luas. Kalian bisa menjadi apa saja. Kalian bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi baik negeri swasta, masih terbuka kesempatan kerja dengan keterampilan yang kalian miliki selama sekolah di Man3 Tulungagung ini. Yang bisa melanjutkan kuliah, mudah-mudahan yang sudah diterima di senam PTN maupun senam PTKIN, SBMPTN, SBMPTKIN, atau yang nanti mungkin belum diterima nanti akan ikut di program UTBK maupun yang program mandiri, kami mendoakan mudah-mudahan semuanya diterima. Amin ya robbal alamin. Teruskan ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Jangan berpuas diri hanya lulus sampai jenjang madrasah aliyah saja. Pak Kepala KUA itu sudah mengingatkan bahwa usia nikah sekarang itu sesuai dengan undang-undang yang baru itu 19 tahun. Ya. Kalian anak sekalian ini usia berapa sekarang? 18, 17, masih 17. Di Bapak Ibu Wali Santri, ngapunten, meskipun putra putri jenengan ketika dandani seperti ini, ketika wis pantes nang KUA, nang kantor urusan asmara. Tapi ngapunten, saya minta Pak Kepala KUA kalau nanti ada anak lulusan Man3 Tulungagung yang usianya belum 19 kalau sudah daftar nikah, jangan tolak. Enggak boleh. Karena sesuai undang-undangnya itu boleh nikah itu baru umur 19. Jadi kalau sekarang ini masih umur 17, enggak boleh. Teruskan pendidikan kalian ke jenjang yang berikutnya. Karena sekali lagi di tangan kalianlah masa depan bangsa ini. Terbuka peluang bagi kalian untuk menjadi kepala desa, menjadi lurah, menjadi camat, menjadi bupati, wali kota, menteri, bahkan menjadi presiden. Tidak tertutup kemungkinan alumni madrasah menjadi pemimpin di negeri ini. Banyak contohnya sudah. Jadi salah satunya adalah yang hadir di tengah-tengah kita dari Prodistik ITS yang luar biasa. Ini alumni madrasah juga. Dan alhamdulillah saya juga alumni madrasah. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang alumni madrasah. Teruskan. Sekali lagi tolong diteruskan, jangan berhenti sampai di sini. Karena sekali lagi kita ingat tadi yang disampaikan Pak Wakil Wali Santri tadi itu yang luar biasa. Jadi inna fi yadi syubban, di tangan kalianlah para remaja amrul ummah. Jadi masa depan umat ini ada di tangan kalian. Jadi kalau kalian insya Allah jadi orang yang baik, mudah-mudahan nanti kalian bisa menjadi pemimpin di negeri ini dan pemimpin-pemimpin yang memang baik. Terakhir Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kalau tadi Pak Huzari dari Prodistik menyampaikan keunggulan-keunggulan madrasah, maka sesungguhnya itu memang sudah menjadi komitmen kami, menjadi tekad kami di madrasah. Di kami menyebutnya itu dengan panca prestasi madrasah. Yang pertama apa? Yang kita ingin wujudkan di madrasah itu adalah prestasi di bidang akhlak mulia. Ini tidak bisa dilombakan, tidak ada lombanya. Tetapi insya Allah bisa dirasakan oleh para wali santri, para guru. Jadi ketika anak berangkat sekolah pasti salaman, cium tangan dan sebagainya. Nyampe di madrasah juga sama seperti itu. Insya Allah saya yakin alumni Man3 Tulungagung ini khuluquhum Al-Quran, karena khuluquhul Quran, karena khuluquhumul Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Kenapa? Karena memang sudah diajarkan ada pelajaran akhlak mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 ini. Yang kedua adalah prestasi di bidang ilmu keagamaan. Kalau ini masih bisa dilombakan, kita masih melihat ada lomba atau musabaqah tilawatil Quran, ya. Ada musabaqah hifdzil Quran, ada musabaqah qiraatil kutub, ada cerdas cermat isi kandungan Al-Quran, macam-macam. Banyak lomba-lomba di bidang ilmu keagamaan. Dan kita melihat bahwa prestasi madrasah kita luar biasa di situ. Yang kedua itu prestasi di bidang ilmu keagamaan. Yang ketiga adalah prestasi di bidang sains dan teknologi. Tadi Pak Kepala Madrasah menyampaikan bahwa besok
akan ada perwakilan dari siswa-siswi Man 3 Tulungagung yang ini mewakili Tulungagung. Ngapunten, di Tulungagung itu ada 2 madrasah lain selain Man 3, ada Man 1 Tulungagung dan ada Man 2 Tulungagung. Ada Man 3 Tulungagung ini. Ternyata Bapak sekalian, Man 1, Man 2 yang letaknya di kota itu belum berhasil mengirimkan dutanya, wakilnya untuk mewakili Tulungagung di tingkat provinsi. Yang berhak mewakili justru dari Man 3 Tulungagung. Aplaus untuk Man 3 Tulungagung. Ini apa? Artinya bahwa komitmen kami untuk mewujudkan panca prestasi madrasah di bidang sains teknologi terbukti. Ya, anak-anak bisa ikut kompetisi di bidang robotik. Ini bisa dikembangkan. Jadi kalau sekarang mohon maaf sudah banyak pekerjaan yang itu sudah akhirnya hilang sekarang. Jadi dengan perkembangan teknologi itu banyak pekerjaan yang hilang sekarang. Ngapunten, kalau dulu awal-awal ada jalan tol itu kan penunggu tol itu kan ada orangnya gitu ya. Jadi dulu masih ingat barangkali yang generasi kolonial yang sepuh-sepuh gitu. Saya menyebutnya generasi kolonial. Dulu kalau pergi ke Surabaya lewat jalan tol itu kan pasti bayar di jalan tol. Dulu ada iklan yang terkenal, artisnya El Mateana dulu ya, yang penunggu jalan tol sambil jualan vitamin C gitu ya. Sanksinya mana kan gitu ya, masih ingat jenengan gitu. Itu ngapun Mbak sekalian, sekarang sudah tidak ada lagi itu. Artinya profesi itu sudah hilang. Kemudian yang kedua, profesi tadi teller yang penjaga bank, kasirnya bank itu juga akan hilang. Kenapa? Karena sekarang itu orang sudah bisa setor uang tunai di ATM tanpa harus ada penjaganya, begitu. Nggak, ngapunten, di madrasah kita ini anak-anak sudah disiapkan itu. Ada keterampilan robotik. Nanti semua akan bergerak dengan robot. Nggak, putra-putri kita dari Tulungagung itu sudah bisa mewakili Tulungagung di ajang tingkat provinsi di Madura besok. Kan luar biasa. Siapa yang membayangkan akan terjadi seperti ini? Tidak pernah terbayangkan. Perkembangan teknologi sangat luar biasa. Ngapunten Bapak sekalian, sekarang barangkali kalau menurut pengamatan saya begini, bahwa justru dengan perkembangan teknologi itu hal-hal yang dulu mustahil itu menjadi tidak mustahil lagi. Dulu kita itu sulit membayangkan ketika para guru kita, para kiai kita mengajarkan bahwa nanti di hari kiamat kita itu akan dipertontonkan video kita mulai dari kita balik sampai meninggal dunia. Kan nggak terbayangkan kok bisa ada rekaman video seperti itu. Apun dan sekarang ternyata dengan berkembangnya teknologi, ada video, ada CCTV, itu ternyata terbukti semua kan begitu. Jadi dengan rekaman CCTV itu akhirnya kita bisa tahu ketika ada maling masuk, ternyata masuknya jam sekian, yang datang berapa orang dan sebagainya. Di madrasah, Pak Kepala Madrasah bisa memantau anak yang terlambat siapa saja itu bisa memantau dengan perkembangan teknologi. Maka sesungguhnya Bapak sekalian ini harus yang kita persiapkan di perkembangan di bidang sains dan teknologi. Kita sudah menyiapkan dengan prestasi di bidang sains dan teknologi. Yang keempat, prestasi di bidang bahasa dan budaya. Saya senang tadi ketika adik-adik MC menyampaikan acara dengan 3 bahasa, bahkan mungkin 4 harusnya itu ya. Bahasa daerah harus ada itu harusnya. Dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kurang 1 bahasa daerahnya. Nanti mungkin yang berikutnya ada tambahan bahasa daerah gitu ya, sebagai penghargaan terhadap budaya kita. Jadi ini kan luar biasa. Ngapunten Bapak sekalian, kalau murid-muridnya saja, ini kelas 11 kan ya, baru kelas 11 sudah sepinter itu bahasa Arabnya, sudah sepinter itu bahasa Inggrisnya. Coba jangan bayangkan Pak Kepala Madrasahnya, luwih pinter maneh. Para wakil depan, wakil kurikulum, kesiswaan, humas, sarpras, tentunya lebih pinter lagi ngomong bahasa Inggrisnya, ngomong bahasa Arabnya. Ya. Kalau saya kepala kantor nggak pinter bahasa Inggris, bahasa Arab nggak masalah gitu loh. Tetapi kalau madrasah ya harus itu. Ya. Ini prestasi di bidang bahasa dan budaya. Yang kelima, prestasi di bidang olahraga dan seni. Sudah tidak terbantahkan sekarang bahwa ketika kita punya ajang-ajang prestasi di bidang olahraga seni, kemarin ketika di ajang Porseni tingkat Jawa Timur di Jombang, alhamdulillah
kontingen Kabupaten Tulungagung dari yang beberapa tahun sebelumnya belum pernah punya prestasi, alhamdulillah tahun 2022 ini masuk 10 besar. Nggih Pak Ali ya. Masuk 10 besar. Belum pernah dapat emas, kemarin dapat 2 emas. Ya. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita serius menggarap panca prestasi madrasah itu. Makanya Bapak sekalian, sekali lagi jenengan nggak perlu khawatir, nggak perlu pilih-pilih sudah. Jadi ketika punya anak yang lulus SMP Sanawiyah, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah hadir di sini, arahkan putra-putri jenengan lulusan yang di SD SMP, SMP Sanawiyah untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung ini. Nggak kalah dengan yang lain yang berada di kota. Meskipun kita berada di, agak desa gitu, tapi ternyata kita tidak kalah prestasinya dibandingkan Man 1 dan Man 2 Tulungagung. Luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak Man 3 Tulungagung. Terakhir pesan saya untuk anak-anak, sekali lagi jaga nama baik madrasah, jaga nama baik alma mater, jaga nama baik orang tua kalian, jaga nama baik guru kalian, dan jaga nama baik kalian sendiri. Tentunya bagaimana dengan cara menjaga akhlak kalian, hiasilah ke akhlak kalian dengan akhlak-akhlak yang islami. Karena sekarang kita hidup di zaman yang serba tidak gampang, serba repot. Sekali lagi akhlak itu sangat penting untuk tetap kita pertahankan. Bapak sekalian, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses untuk para wisudawan wisudawati Man 3 Tulungagung. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang kalian dapatkan selama sekolah di Man 3 Tulungagung, meskipun dengan situasi kondisi pandemi COVID-19, tetap akan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya hatal akhirah, mengantarkan kebahagiaan, kesuksesan kalian di dunia dan akhirat. Dan jangan lupa kalian tetap harus menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh keluarga besar madrasah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Pak sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saki wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.